saya pribadi lah ya, soal saya pergi ke beberapa komunitas Kristen, baik di gereja maupun di komunitas-komunitas persekutuan doa, sel group ya saudara ya, kelompok-kelompok sel, bahkan ketemu secara pribadi dengan orang-orang Kristen, jarang sekali saya mendengar mereka cerita tentang penginjilan. Jarang sekali mereka cerita tentang namanya mujizat, saudara. Tapi saudara perhatikan, setiap saudara ketemu dengan ya apa namanya di komunitas Harvest Academy, alumni Harvest Academy, kalau kita ngobrol apapun dalam pertemuan apapun yang diceritakan tuh semuanya jiwa-jiwa yang bertobat, kesembuhan, mujizat itu sudah menjadi suatu kepastian. Kita pasti cerita hal demikian, saudara. Mengapa, saudara? Kuncinya cuma satu, kita bergerak. Roh Kudus itu roh gerakan. Sebetulnya, saudara, ada yang berkatakan bahwa kekristenan ini bukan agama, tetapi hubungan. Betul ya, saudara ya? Not a religion, but a relation. Tetapi kita hanya sampai demikian. Hubungan seperti apa? Tetapi sebetulnya kekristenan ini bukan sekedar hubungan. Dalam maknanya, kekristenan adalah kegerakan. Amin, saudara. Mari sama-sama katakan dengan saya, kekristenan adalah kegerakan. Saudara, Yesus harus bergerak. Ketika Tuhan Yesus berkata, kita dia naik ke sorga, saudara, kamu akan terima kuasa, Roh Kudus turun atas, kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Judea, Samaria. Ya, itu memang dari kota ke kota, tapi bicara tentang pergerakan, saudara. Selama saudara bergerak, saudara, mujizat pasti terjadi, jiwa-jiwa pasti bertobat. Nah, selama bibir kita bergerak, saudara, pasti orang-orang akan diselamatkan, saudara. Dalam Markus 16 ayat 20 itu sudah sangat jelas. Dan mereka pergi memberitakan Injil, dan Allah meneguhkan dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Saudara harus pergi dulu. Saudara, kekristenan ini dengan Tuhan itu mirip main catur, saudara. Orang main catur itu satu langkah demi satu langkah. Satu yang apa namanya? Seorang pemain melangkah satu langkah, maka lawannya satu langkah. Nggak boleh dua langkah, saudara. Nah, Tuhan sudah melangkah. Dia sudah turun ke dunia, menjadi manusia, menanggung dosa kita, sehingga barang siapa yang percaya, itu langkah pertama. Lalu, dia sudah menyediakan korban penebusan. Langkah kita adalah, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, sudah sampai, terima keselamatan. Lalu Tuhan melangkah lagi. Dia utus Roh Kudusnya, saudara. Nah, bagian kita terima Roh Kudus. Setelah kita terima Roh Kudus, saudara, lantas ada melangkah lagi kita. Kita harus pergi beritakan Injil. Dan Tuhan akan meneguhkan. Demikian, saudara. Kita tidak bisa seperti banyak kita hanya berdoa, dan kita nggak pergi memberitakan Injil, saudara. Perhatikan, kalau kita mau bergerak, selama saudara mau bergerak, selama saudara mau berbicara, mujizat pasti terjadi. Jiwa-jiwa pasti diselamatkan. Itu suatu kepastian, saudara. Itu ya dan amin, saudara. Amin. Saudara, kuncinya saudara mau bergerak. Nah, saudara, kenapa saudara kita harus beritakan Injil? Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, kalau saudara baca ya, ayat yang pertama dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ayat kedua dikatakan gini, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, saudara, dalam ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Sampai berfirman Allah, maka terang itu jadi. Nah, saudara, manusia tanpa Kristus, dengar baik saudara ini. Kenapa kita harus beritakan Injil? Manusia tanpa Kristus itu seperti bumi yang belum berbentuk, kosong, dan gelap gulita. Belum berbentuk karena kita ini setelah dosa mengakibatkan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Kita ini diciptakan segambar dengan rupa Allah, saudara. Nah, saudara, dosa merusak rupa kita. Jadi saudara, kalau melihat orang, kalau Tuhan itu melihat kita, itu melihatnya itu, kalau kita melihat, wah ya orang gitu, saudara. Mungkin dia ganteng, mungkin dia rapi, saudara. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Orang tanpa Kristus itu belum berbentuk. Saya ingat waktu saya masih sekolah itu SMP kalau salah ya.
ada namanya amuba, saudara. Ya, jadi mungkin kalau Tuhan lihat kita itu tanpa Kristus itu kayak amuba, bahkan mungkin kayak monster, mungkin ada tanduknya, saudara. Tak manusia tanpa Yesus itu belum berbentuk, dan kita oleh dalam Yesus kita dibentuk ulang menjadi seperti Allah, menjadi seperti Kristus. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara kita harus beritakan Injil supaya manusia itu kembali menjadi serupa gambar rupa Allah. Dan yang kedua disebut kosong, saudara. Di dalam diri kita ini ada satu tempat yang hanya bisa diisi roh Allah. Saudara ingat ketika Allah menciptakan manusia dari tanah liat, lalu dihembuskannya rohnya. Saudara, kita ini diciptakan Tuhan untuk dipenuhi oleh Dia sendiri, dipenuhi oleh firman, dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang tanpa Kristus itu kosong, saudara. Itu sebabnya saudara nggak peduli mau dia, wah, badannya mungkin berisi katanya, saudara. Mungkin six pack, saudara, berisi katanya, wah, ototnya. Tetapi di mata Tuhan mereka adalah kosong, saudara. Amin. Ya, ini seperti yang dilayani tadi Pak Raymond, ya, orang-orang dipenuhi Roh Kudus, langsung dibaptis penuhi Roh Kudus, saudara. Kemudian, saudara, yang ketiga disebut gelap gulita. Orang di luar Yesus hidupnya, saudara, gelap gulita. Sekalipun saudara rasanya dia pintar, saudara. Mungkin dia mungkin dia orang yang terkenal, dia seorang pemimpin, siapapun, saudara, berjalan di dalam kegelapan. Karena firman Tuhan itu adalah terang. Karena Yesus adalah terang dunia. Amin, saudara. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan hidup di dalam aku, mereka tidak berjalan di dalam terang." Nah, saudara, masalahnya banyak orang Kristen juga, mereka tetapi di luar Kristus, saudara. Ada banyak orang Kristen dalam Yohanes pasal yang ke-15, Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, kita juga harus memastikan diri kita, saudara, kita ada di dalam Kristus, kita dipimpin Roh Kudus, supaya kita makin berbentuk, makin serupa dengan gambaran anaknya, kita nggak kosong dan kita nggak gelap gulita. Sehingga kita bisa menuntun orang berjalan di dalam terang. Nah, saudara, perhatikan, ya, dalam Matius 6:23 dikatakan, dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi, saudara, orang di luar Kristus, mereka belum berbentuk, mereka kosong, mereka hidup dalam kegelapan, dalam kegelap gulita. Mereka hanya mengikuti pikirannya, mereka disesatkan oleh pikiran dunia, saudara. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Manusia menganggap pikirannya benar, menganggap mungkin kepercayaannya benar, tapi ujungnya adalah kematian kekal. Mari, saudara, beritakan terus Injil, saudara, melangkah. Tuhan akan meneguhkan pemberitaan kita dengan tanda heran dan ajaib. Tuhan Yesus memberkati.